Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ananda siswa SMP dimanapun berada, Ustadz doakan semoga Ananda bersama orang-orang yang Anda sayangi, Ananda cintai, berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Pertama, mari kita sama-sama bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kepada kita semua. Berkat rahmat Allah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan qudwah bagi kita dalam menjalani kehidupan dunia yang pasti fana ini. Ananda yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita kembali belajar tentang satu tema pembelajaran, yakninya tentang kiamat sugro dan kubro, perjalanan setelah kematian. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan masuk ke dalam hati kita, sehingga keimanan kita bertambah hendaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda yang dirahmati oleh Allah, waktu terus berjalan tanpa kita sadari. Dia berjalan seperti angka ini, dia hitung mundur, kemudian tiba-tiba sampai kepada kiamat. Nah, inilah kiamat, ya, sampai kepada kiamat. Kiamat itu terbagi dua, ya, kiamat itu terbagi dua. Ada namanya kiamat sugro, ini dia kiamat sugro. Kemudian ada kiamat kubro. Kiamat sugro itu adalah kiamat kecil, proses berpisahnya antara jasmani dan rohani, proses berpisahnya antara raga dengan nyawa. Nah, inilah kiamat sugro, berpisahnya antara nyawa, antara berpisahnya. Kiamat kecil itu adalah proses berpisahnya antara jasmani dan rohani, proses berpisahnya antara raga dan nyawa pada makhluk hidup. Artinya adalah kematian, ya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185 ini. Kemudian kiamat kubro. Kiamat kubro itu adalah kiamat besar. Kiamat besar, hancurnya seluruh alam semesta tanpa terkecuali. Pada saat itu semua yang ada di muka bumi ini hancur bagaikan bulu yang berhambur-hamburan, dan manusia seperti anak-anak yang berterbangan. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kiamat kubro ini. Salah satunya Quran surat Takwir ayat 1 sampai 6. Bisa nanti dilihat, ya, seperti apa betul peristiwa kiamat kubro itu. Jadi inilah kiamat sugro dan kiamat kubro. Ananda yang dirahmati oleh Allah, ini berikutnya contoh, ya, contoh kiamat sugro. Ada beberapa contoh kiamat sugro, ya, kiamat sugro, contoh dari kiamat sugro. Nah, ini dia kiamat sugro, diantaranya meninggal dunia, kecelakaan, tsunami, banjir, tanah longsor. Nah, ini adalah contoh-contoh kiamat sugro, kiamat kecil. Nah, kiamat kecil artinya setiap diri kita sebenarnya hampir-hampir sudah pernah melihat, paling tidak melihat kiamat sugro itu. Meninggal dunia setiap saat, setiap waktu, setiap hari kita mendengarkan ada berita-berita kematian, paling tidak dari masjid, diumumkan dari pengurus masjid, ya, tentang kematian ini. Kemudian kecelakaan, berulang kali juga kita mendengarkan kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Kemudian tsunami, apalagi dulu tsunami yang terjadi di Aceh, ya. Kemudian banjir, tanah longsor. Nah, ini sudah kiamat sebenarnya, tapi masih kiamat kecil. Ananda yang dirahmati oleh Allah, kemudian kiamat kubro. Kiamat kubro itu ada tanda-tandanya. Ini tanda-tanda kiamat kubro yang dijelaskan dalam sebuah hadis.
Pertama dukhan. Dukhan, ada tiba dukhan. Dukhan itu kabut asap yang pekat. Dukhan yang bisa merusak sistem pernafasan orang. Dukhan. Yang kedua dajjal, turunnya dajjal, si perusak, si pembohong besar. Kemudian dabbah, binatang melata yang bisa berbicara. Kemudian terbit matahari di barat. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian turunnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian terjadi gerhana di timur. Kemudian terjadi gerhana di barat. Kemudian terjadi gerhana di Jazirah Arab. Kemudian ada api yang menyala dari Yaman yang menghalau manusia ke mahsyar. Nah, inilah tanda-tanda kiamat kubra. Sudah banyak juga yang terjadi, ya. Kiamat kubra ini, ya, tanda-tandanya. Maka oleh karena itu kita mesti makin hari makin memperbaiki diri kita, mempersiapkan diri kita dengan kesolehan dan ketaatan. Anda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya gambaran kiamat kubra. Seperti apa betul gambaran kiamat kubra? Pertama, malaikat Israfil meniup sangkakala untuk yang pertama kali. Semua makhluk akan mati kecuali yang dikehendaki hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Di seluruh makhluk Allah akan wafat, akan mati. Yang dikehendaki diantaranya mungkin malaikat Israfil. Nah, itu tidak wafat pada tiupan pertama. Ananda yang dirahmati oleh Allah, inilah diantara penjelasan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Quran surah Az-Zumar ayat 39 sampai, ya, Quran surat Az-Zumar, ya, ayat 68. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya, menunggu keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian gambaran kiamat kubra berikutnya, langit menjadi terpecah belah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap menjadi panas, gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan, dan manusia seperti aneh-aneh yang berterbangan. Ini gambaran kiamat, ya. As-sama'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula. Langit terbelah, pada hari itu janji Allah pasti terlaksana. Al-Muzammil, Quran surah Al-Muzammil ayat 18. Inilah gambaran kiamat kubra yang dahsyat itu. Ananda yang dirahmati Allah, ini ada tahapan-tahapan setelah terjadi kiamat, ya, maka ada tahapan-tahapan kehidupan yang akan dijalani, akan dilewati, akan dijalani oleh manusia. Yang pertama ini, ya, tahapan pertama yaumul barzah. Yaumul barzah, alam barzah. Alam barzah itu alam kubur atau alam pembatas antara dunia dengan akhirat. Walaupun mungkin ada orang yang tidak dikuburkan, mati ditelan ikan, mati dimakan binatang buas, mereka tetap masuk ke alam barzah namanya, alam pembatas antara dunia dengan akhirat. Kemudian yang kedua, ananda yang dirahmati Allah, namanya yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats itu adalah hari dibangkitkan kembali semua makhluk hidup setelah mengalami kematiannya. Jadi setiap diri kita, siapapun dia, akan kembali dibangkitkan, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kematiannya. Mereka kemudian, ananda yang dirahmati oleh Allah, dikumpulkan namanya di yaumul mahsyar, hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari alam kuburnya masing-masing. Mereka dibangkitkan di yaumul mahsyar, dikumpulkan di yaumul mahsyar, tempat yang sangat luas. Bahkan ada riwayat menyatakan tempat itu adalah tempat yang sangat panas. Bahkan ada yang menjelaskan matahari sejengkal di atas kepalanya. Setiap orang bingung, setiap orang merasakan kehampaan karena tidak jelas masa depannya. Ananda dirahmati oleh Allah, kemudian alam berikutnya yaumul hisab. Setelah di mahsyar menunggu lama, kemudian dihisab, perhitungan amal
memperlihatkan semua amalan akhirat untuk dihisap, baik amal yang baik maupun yang buruk. Disinilah pertanggungjawaban pertama dimulai. Seluruh amal, seluruh pekerjaan kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimintai tanggung jawab, akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan jangankan yang haram, yang halal pun akan dihisap. Sekali lagi, jangankan yang haram, yang halal pun akan dihisap. Ditanya, ya, dari mana didapatkan, kemana digunakan, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya harta benda yang kita miliki, lintasan hati pun tidak luput dari hisab Allah. Apa yang terlintas dalam hati kita, prasangka kita kepada orang, itu pun tidak lepas dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Apalagi perbuatan-perbuatan yang memang jelas-jelas salah kita lakukan, maka tentu ini amat menyengsarakan. Ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaumul mizan, setelah dihisab, kemudian ditimbang, timbangan yang adil tentang kebaikan dan kejahatan setiap diri kita manusia, ditimbang amal baik dan amal buruknya. Kemudian terakhir yaumul fasl, hari keputusan. Setelah dihisab, setelah ditimbang, kemudian diputuskan. Setelah diputuskan baru diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taat beribadah kepada Allah, menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, menjaga pandangannya, menjaga tangan kakinya, menjaga mulutnya, maka itu insya Allah mereka akan mendapatkan pembalasan yang menyenangkan, yang sering kita sebut dengan masuk surga, yang dijaga oleh malaikat Ridwan alaihissalam. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak mengindahkan perintah Allah? Mereka anggap sepele, mereka tidak yakin dengan pertemuan hari ini, maka mereka juga mendapatkan balasan yang disebut dengan neraka, seburuk-buruk tempat kembali yang mungkin dan tidak ada seorang pun manusia yang waras menginginkan akan masuk ke dalamnya. Ananda, inilah tahapan-tahapan kehidupan setelah kematian, setelah kiamat. Semoga dengan mempelajari ini makin menambah semangat dan mendorong kita untuk meningkatkan ketaatan dan kesolehan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ananda yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya mari kita perhatikan tentang bagi orang-orang yang taat, orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, beramal soleh, menjaga diri dari hal-hal diharamkan oleh Allah, mereka mendapatkan surga. Apa itu surga? Surga adalah makhluk Allah yang berupa tempat kediaman atau perumahan di dalam kebun yang tak bisa dibayangkan keindahannya dan disediakan oleh Allah untuk hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Penjelasan-penjelasan yang kita temukan, ada beberapa nama surga, bahkan ada yang menyebut ada beberapa tingkatan surga. Pertama namanya Jannatul Ma'wa, artinya tempat kembali. Hal ini dijelaskan dalam Quran surah An-Najmi ayat 15. Kemudian Jannatu Adnin, artinya tempat tinggal yang kekal, dijelaskan oleh Allah dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 8. Kemudian Darul Khulud, perumahan yang kekal, Quran surah Al-Furqan ayat 15. Kemudian Darus Salam, perumahan yang sejahtera, Quran surah Al-An'am 127. Kemudian Darul Maqamah, perumahan ketenangan, Quran surah Ad-Dukhan ayat 51. Kemudian Jannatun Na'im, taman-taman kenikmatan, Quran surah As-Saffat 43. Kemudian surga Firdaus, Jannatul Firdaus, Quran surah Al-Mu'minun ayat 10 sampai 11. Inilah nama-nama surga yang memang telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ananda yang dirahmati Allah, beruntungnya orang-orang yang bisa masuk surga. Keberuntungannya tentu tidak keberuntungan serta-merta, tapi memang di dunia ini mereka serius beramal soleh, serius memperhatikan apa saja yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ananda yang dirahmati oleh Allah, bagi orang-orang yang malang, orang-orang yang tidak beruntung, orang-orang yang menyepelekan perintah Allah Subhanahu wa taala, menyepelekan perintah salat, menyepelekan tidak menjaga tangan, kaki, mulut dan lidahnya, tidak memperhatikan matanya, tidak mengendalikan hawa nafsunya, maka mereka nanti ditempatkan oleh Allah dalam neraka. Apa itu neraka?
makhluk Allah berupa tempat sangat luas dengan api yang menyala-nyala, sangat panas. Neraka merupakan tempat untuk balasan bagi manusia yang banyak dosa semasa hidup di dunia. Inilah diantaranya nama-nama neraka. Pertama, neraka Jahannam, Quran Surah Al-Mu'minun ayat 102 sampai 103. Yang kedua, neraka Hawiyah, Quran Surah Al-Qari'ah ayat 8 sampai 11. Kemudian neraka Lazza dijelaskan oleh Allah dalam Quran Surah Al-Ma'arij ayat 15 sampai 18. Kemudian neraka Sa'ir, Quran Surah Al-Mulk ayat 5. Neraka Saqar, Quran Surah Al-Mudaththir 26 sampai 30. Neraka Hutamah, Quran Surah Al-Humazah 4 sampai 9. Neraka Jahim, Quran Surah As-Saffat ayat 64 sampai 68. Inilah tempat bagi orang-orang yang amat rugi, kerugian yang besar. Tidak ada kerugian yang lebih besar dari ketidakberuntungannya, dari ketidakseriusannya mempersiapkan amal untuk perjalanan yang panjang, kekal dan abadi. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya hikmah beriman kepada hari akhir. Apa hikmahnya? Pertama, dengan beriman kepada hari akhir bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, meningkatkan semangat belajar dan berkarya. Yang ketiga, menghindari perbuatan mubazir dan dosa. Yang menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat atau sia-sia. Yang keempat, mempererat persaudaraan. Yang kelima, peduli lingkungan, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Inilah hikmah beriman kepada hari akhir. Karena semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan pembahasan ini makin menguatkan tekad dan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.